Halo semuanya, Assalamualaikum. Balik lagi di channel aku, Marissa Handayani. Kebetulan hari ini weekend ya, jadi rencananya aku tuh mau bersih-bersih rumah, khususnya area bagian ruang tamu, ruang tengah, ruang keluarga gitu ya. Karena lumayan jarang kan aku tunjukin bersih-bersih area ruang ini, selalu biasanya itu dapur dan dapur. Jadi sekarang aku mau tunjukin bersih-bersih area ini deh. Dan sekalian nanti aku juga mau geser perabotan, rubah posisi gitu, mau ganti horden juga. Nah, makanya yang mau lihat before afternya seperti apa, tonton terus videonya ya. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Nah, ini pertama aku mau ganti horden dulu ya teman-teman. Lalu ini aku mau cuci juga fitressnya karena udah lumayan lama ini nggak dicuci. Aku tuh cuma punya fitress depan ini satu, jadi misal kalau ini dicuci, sementara cuma pakai horden aja gitu ya, plong gitu. Nah kalau udah dibuka fitressnya seperti ini tuh kayak sebel gitu ya ngelihat jendela. Oh ternyata jendela aku tuh kotor banget gitu. Nah jadi ya udah deh, ini aku putusin untuk sekalian mau bersihin jendelanya juga nantinya, sekalian apa namanya tralisnya gitu ya. Itu yang bikin males, kadang mager mau bersihin jendela itu karena tralinya itu loh teman-teman. Ada yang sama nggak? Atau aku aja yang males bersihin jendela ya? Aku tuh paling males namanya bersihin jendela. Nah ini sebelum ada yang komen, ini aku bersihin debu-debu di apa namanya di atas-atas itu tuh pakai sapu. Mohon maaf, itu karena aku nggak punya kemoceng teman-teman di rumah. Dan lagi pula ini tuh memang ya tipikal aku ya, aku tuh barbar banget kalau urusan beberes rumah. Jadi memang apa yang ada di mata biasanya ya udah aku pakai gitu. Ini aku bersih-bersihin dulu debu-debu yang besar-besar gitu ya. Nanti baru aku lap-lapin pakai lap gitu. Itu ada Mas Raka yang ikut bantuin. Heboh banget ya kalau udah direcokin anak gitu. Tapi ya udahlah, biarin aja daripada dia main yang aneh-aneh kan. Nah jujur aku tuh kalau bebersih begini tuh jarang banget, maksudnya bebersih jendela sampai yang rinci-rinci banget ini seperti gini nih, bisa dibilang setahun itu mungkin cuma 3 kali 2 kali gitu ya. Beneran aku tuh paling males yang namanya bersihin jendela teman-teman. Ada yang sama nggak? Apalagi kalau tralis-tralisnya ini loh. Nah ini tuh kalau mau diperhatikan bener-bener debunya itu pasti lumayan kan. Walaupun ya dalam keadaan tertutup jendelanya, dikasih fitress, tapi tetap aja yang namanya debu pasti deh ada aja yang nempel. Hayalan aku tuh ya pengen banget punya rumah yang jendelanya besar-besar, terus tambah teralis. Jadi kalau pagi-pagi itu kan buka jendela lebar-lebar gitu kan, pasti adem banget rumahnya. Cuma ya mau gimana, di sini itu kalau tanpa teralis ya udah kayak nyiapin maling buat masuk gitu loh. Amit-amit jangan sampai kejadian. Udah pernah sih, tapi aku dulu waktu rumah ini belum aku tempatin ya, jadi teralis pun belum aku pasang gitu. Lumayan sih kayak mesin air, permadani gitu-gitu deh diambil. Nah kalau bersihin kaca jendela kayak gini sih aku semangat, tapi kalau udah yang ngelap-ngelap debu, aduh ampun deh. Sebenarnya udah resiko sih ya ngecat kusen jendela, pintu warna putih gitu, jadi memang cepat banget sih kelihatan kotor. Tapi sebetulnya kalau rajin dilap, dibersihin gitu tuh awet sih sebenarnya catnya, jadi kita nggak perlu ngecat berulang-ulang. Cuma ya kadang tetap aja aku males gitu. Nah biasanya sampai pakai sikat gitu loh ngilangin noda-nodanya. Nah oke, sekarang aku mau
geser-geser, mau rubah posisi, biasanya sih paling ya cuma kursinya aja ya yang aku tukar-tukar, karena kan perabotannya ya cuma ini aja. Jadi ya paling kalau bosan ya tukar posisi, kursinya diganti-ganti gitu. Aku tuh ya hobi banget kalau udah masalah geser-geser, rubah posisi nih. Kalau yang udah ngikutin aku lama pasti tahu deh, di Instagram, di YouTube gitu ya. Apa namanya, ini bawaan hamil aja aku jadi lumayan jarang. Biasanya itu mungkin 2 bulan sekali itu udah pasti ada deh aku geser-geser. Biasanya awalnya sih tuh karena mau deep cleaning gitulah ya, bersihin debu-debu yang gak terjangkau disapu sehari-hari. Jadi ujung-ujungnya tuh udah pasti geser-geser, rubah posisi gitu. Dan menurut aku sih gak tunggu mesti harus luas rumahnya ya. Dulu rumah aku waktu sepetak, waktu zaman belum nambah area belakang juga udah seperti itu. Aku memang suka geser-geser gitu. Biasa kadang cuma letak apa namanya, kursinya disusunnya berbeda gitu ya, di dalam ruangan yang sama, atau perintilan-perintilan yang lainnya aku tukar-tukar kayak gitulah. Jadi nggak mesti memang harus luas sih. Ini aku kecapean. Biasa kalau udah ngepel itu musuh terbesar aku selama hamil itu ngepel, karena bikin sakit pinggang banget. Nah ini teman-teman banyak yang nanyain kursi ini tuh kenapa kayak ringan banget gitu ya. Ini tuh memang apa ya, dibilang berat, kalau diangkat itu berat karena dia kan rangkanya itu kayu sebenarnya, dalamnya itu cuma dibalut sama rotan sintetis ya. Cuma ini tuh gesernya enak banget, dan dia bawahnya tuh kan nggak ngerusak lantai sama sekali lah. Pokoknya dia itu licin, pokoknya enak lah kalau digeser-geser. Makanya aku tuh senang banget kalau geser-geser kursi ini tuh, karena enak aja, gampang, nggak perlu diangkat-angkat, tinggal digeser-geser gitu. Nah kalau mau nanya review jujur dari aku ya, aku tuh sama sekali nggak nyesel beli kursi ini teman-teman, karena lumayan banyak nih yang nanyain di DM Instagram, di komenan video-video aku gitu ya tentang kursi ini tuh. Jadi ini tuh aku belinya udah hampir 5 tahun ya, hampir 5 tahun, dan masih begini-begini aja kursinya, masih awet banget. Itu apa namanya, busa dudukan sama bantal sandarannya itu juga masih empuk banget, nggak yang kempes. Nah untuk harganya sendiri ini kan karena aku belinya udah lama, dulu itu masih kayak baru-baru keluar, masih jarang banget yang pakai. Itu aku beli offline harganya 4 juta itu satu set. Nah tapi kalau sekarang harganya itu udah terjangkau banget deh, apalagi kalau online di Shopee ya, itu harganya cuma 2 jutaan, 2,2 juta gitu. Nah buat teman-teman yang mau lihat-lihat atau mau jadi referensi, nanti aku taruh linknya di description box, teman-teman bisa lihat. Nah ini tuh kursinya bisa di request gitu loh, rangkanya mau warna putih, hitam, coklat kalau nggak salah. Apalagi cover busanya itu kan bisa dilepas pasang ya. Nah itu bisa kalian request juga warna kainnya itu mau warna apa. Pokoknya recommended lah ya menurut aku sih. Tapi zaman sekarang kan lagi musim sofa minimalis gitu ya, jadi balik lagi ke selera masing-masing. Tapi buat teman-teman mungkin yang punya budget terbatas, pengen cari kursi yang awet, tahan banting gitu ya, apalagi yang punya baby, punya anak kecil. Ini aku belinya waktu mulai lahiran Raka gitu kan, awet deh pokoknya. Itu mau diapain juga awet, mau diinjak-injak, diloncat-loncatin, dibanting-banting itu sofa sandarannya, pokoknya udah puas deh Mas Raka maininnya. Nah
Nah kalau kursi yang ini tuh sofa bed ya, jadi bisa dijadiin sofa atau sandarannya diturunin gitu, bisa buat baring-baring. Ini aku belinya di Informa waktu lagi promo itu 1,7 atau 1,8 juta gitu, karena di Informa Pontianak ya. Kalau di Informa luar biasanya lebih murah lagi. Nah kalau yang ini aku nggak bisa bilang awet juga, karena aku sendiri pun busanya itu udah pada turun-turun gitu, makanya aku suka pindah-pindahin. Kalau di depan TV itu biasanya suka diloncat-loncatin Mas Raka gitu, apalagi alasnya itu sebenarnya kotor, udah pudar gitu dan lumayan susah juga dibersihin, makanya aku timpa pakai cover sofa bed. Nah pokoknya diganti-ganti gitulah ya, pakai cover sofa bed biar nggak kelihatan aslinya itu udah pudar dan kotor. Nah itu kotorannya banyak banget kan, karena memang sehari-hari aku tuh nyapunya suka males gitu loh sambil digeser-geser, jadi yang kelihatan aja kadang, yang nampak aja di mata itu di bawah kursi-kursi kan kadang susah ya dijangkau pakai sapu, banyak banget kotorannya, debunya tuh. Dan yang sering juga ditanyain teman-teman di Instagram gitu ya, aku tuh mulai dekor itu dari mana, dari ruangan mana. Jadi aku mulainya itu dari ruang tamu. Bisa dilihat juga deh dari postingan aku di Instagram, itu awal-awal banget yang sering aku posting itu ruang tamu. Jadi ruang tamu mulu karena prosesnya juga lumayan panjang ya untuk ngisi-ngisi perabotan di ruang tamu itu kan. Gantiin perabotan yang lama juga, yang lama biasanya dikemanain, biasanya itu aku pre-love ataupun kasih ke orang. Nah jadi seperti itu, aku tuh terinspirasi juga dari Instagram teman-teman, bukannya pamer ya. Jadi aku tuh terinspirasikan dari Instagram gitu ya, jadi nggak ada salahnya aku tuh pengen juga suatu saat kayak bisa menginspirasi teman-teman mungkin yang kan jarang ya yang suka warna biru. Dulunya itu di Instagram itu jarang deh yang ngepost warna biru-biru, jadi aku pengen cari orang yang sama-sama penyuka biru gitu. Nah kalau yang aku dekor duluan itu kamar, kan nggak mungkin ya aku posting itu area kamar terus-terusan kan, jadi aku putusin untuk dekor yang pertama kali itu area ruang tamu. Jadi aku fokusnya di sana, termasuklah pertama kali yang aku beli itu kursi tadi itu, kursi rotan sintetis. Lalu setelah itu ruang TV, kemudian baru kamar deh kalau nggak salah. Dan itu prosesnya panjang banget sih, karena dulu Mas Raka kan masih awal-awal bayi juga, jadi barang-barang bayi itu di mana-mana kan, jadi susah juga. Nah terus ingat juga barang selanjutnya yang aku pengenin banget itu ini adalah leather bag IKEA ini. Dulu kan hits banget ya, tapi masalahnya kalau mau kirim ke kota aku di Pontianak ini, ongkirnya itu mahal banget, pokoknya bisa seharga leather bag ini. Jadi dulu tuh kan kita kayak aku sama teman-teman gitu kan ada komunitas gitu ya, jadi kita tuh kayak ngumpulin orang-orang yang pengen beli ini juga biar bisa pakai ongkir kargo, karena kan ada minimalnya dulu kan kargo itu. Jadi kita ngumpulin seberapa banyak orang yang pengen, tapi dulu itu belum banyak deh pokoknya orang yang pengen beli ini. Nah jadi itu pun pakai kargo kalau nggak salah itu ongkirnya masih 50 sampai 100 ribuan gitu ngumpulin per orang. Jadi lumayan perjuangannya tuh untuk dapatin leather bag ini ya. Tapi kalau sekarang udah enak sih, leather bag ini udah banyak banget sih just tip di Shopee, dan Shopee kan sekarang udah banyak pilihan ongkir kargo juga ya, jadi lumayan ringan deh. Dan itu jendelanya tadi udah minta bantuan Pak suami gantiin, sementara nggak pakai footrest tapi terang banget ya kelihatannya. Untung aja jendelanya udah dibersihin, jadi nggak nyakit-nyakitin mata ngelihat jendela yang kotor. Nah ini kursinya aku pindah lagi, yang sofa bednya itu nggak jadi aku taruh sini, jadi aku pakai kursi yang ini aja, yang kecil. Ini aku tuh custom di mebel gitu. Kalau di sini tuh bisa teman-teman, sama seperti cermin bentuk jendela yang ada di ruang tamu sama nakasnya itu aku custom juga.
Nah ini udah hampir selesai, udah beres. Alhamdulillah udah tenang, udah nggak kepikiran lagi sekarang, udah plong. Asli kemarin-kemarin itu kepikiran banget, pengen banget gitu ya sebelum lahiran itu ganti suasana gitu loh, biar lebih fresh, biar semangat. Beda aja lah gitu ya rasanya, walaupun cuma rubah-rubah posisi. Dan semoga aja apa yang aku share ini bermanfaat ya buat teman-teman yang mungkin baru mau mulai dekor-dekor rumah, walaupun di sekarang ini udah banyak banget sih bertebaran di mana-mana ya referensi-referensi dekor-dekor rumah apalagi di Instagram. Tapi semoga aja apa yang aku share bisa bermanfaat. Dan buat info barang-barang yang ada di rumahku yang aku gunakan, barangkali ada yang nanya, nanti akan aku sertakan di description box. Oke, jadi segitu aja dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan menghibur. Terima kasih buat yang udah nonton sampai habis videonya. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dan komen-komen deh yang mau tanya-tanya tentang dekor-dekor atau apa. Boleh, silahkan. Sebisanya nanti akan aku jawab. Sampai jumpa di video aku selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.